Yuyo pare kabare teng mriki admin badhe ngerangkum anime Chainsaw Man episode 2. Di episode sebelumnya, Denji bertemu dengan seorang wanita bernama Maki-masan yang memberikan dua pilihan, yaitu mati atau jadi peliharaannya. Denji pun memilih jadi peliharaan. Kisah berlanjut di dalam mobil, perut Denji kelaparan. Kemudian Maki-masan bertanya tentang namanya. Denji pun mengenalkan dirinya. Lalu Maki-masan menyatakan, mulai hari ini Denji berada di dalam pengawasannya. Dia berharap Denji menjawab iya atau guk, sebab dia tidak butuh anjing yang mengatakan tidak. Ketika hal itu terjadi, maka Denji akan dilenyapkan. Karena pernyataan itu, Denji yang awalnya terjun cinta di pandangan pertama menjadi tidak suka lagi. Karena dia diperlakukan seperti anjing. Lalu tujuan mereka sekarang mencari makan di rest area. Maki-masan akan mentraktirnya, lalu Maki-masan memberikan jangketnya agar Denji tidak kedinginan dan tidak mencurigakan. Sehingga sudut pandang Denji berubah lagi. Sebab dari dulu semua orang selalu menghindarinya karena bau yang tidak enak dan tidak pernah ada orang yang baik hati kepadanya. Sebaliknya, karena sikap Maki-masan tadi, Denji mulai jatuh cinta kepadanya lagi. Singkat cerita, sesampainya di rest area, Denji memesan satu udon. Tiba-tiba Denji oleng dan jatuh di gunung kembar Maki-masan. Nah lo, admin juga mau nih. Setelah sadar, Denji menjelaskan, dia pingsan gara-gara kekurangan darah. Dulu dia punya peliharaan seekor devil yang sekarang menggantikan jantungnya. Karena kejadian itu, Denji sedih kehilangan peliharaan kesayangannya. Agar tenang, Maki-masan memberitahu kalau dia punya penciuman sangat bagus. Jadi, dia bisa tahu kalau peliharaannya masih hidup di dalam sana. Sebab dia mengetahui itu dari bau tubuh Denji dan devil. Tiba-tiba, Denji pingsan kembali. Singkat cerita, Denji bangun dari pangkuan Maki-masan. Karena lapar, Denji mencari udonnya. Maki-masan menawari apakah dia mau disuapin. Pastilah, siapa yang gak mau. Setelah memakan sesuap, Denji menanyakan namanya. Setelah tahu namanya, Denji bertanya, pria seperti apa yang dia sukai? Maki-masan menjawab, pria yang dia sukai itu seperti Denjin-kun. Nah lu, baper gak tuh? Karena pernyataan tadi, Denji melamun di jalan. Sampai tak sadar dia sudah sampai di tempat tujuan, yaitu markas cabang Tokyo untuk Devil Hunter seperti mereka. Di dalam, Maki-masan menjelaskan, bukan mereka saja Devil Hunter, melainkan ribuan orang di luar sana. Denji juga berkeinginan bekerja bersama Maki-masan, supaya mereka semakin dekat. Lalu saat di kantor, Denji diberikan seragam baru dan akan diperkenalkan dengan rekan barunya. Perkenalkan, Aki Hayakawa, seorang Devil Hunter. Dia sudah bekerja selama 3 tahun. Dan mulai sekarang, Denji akan bekerja bersamanya. Sontak, Denji tidak mau. Denji hanya mau bekerja dengan Maki-masan. Lalu Maki-masan berjanji, ketika Denji bekerja dengan baik, di suatu hari nanti mereka pasti akan bekerja bersama. Singkat cerita, saat mereka berpatroli, Denji bertanya ke Aki dengan memaksa, apakah Maki-masan punya pacar? Kemudian Aki membawanya ke gang gelap. Di gang itu, Denji dihajar habis-habisan oleh Aki, lalu menyuruhnya untuk segera keluar dari pekerjaan ini. Kalau besok datang, maka Aki akan menghajarnya lagi. Sebab dia sudah muak dengan orang-orang yang bekerja di sini tanpa berpikir panjang. Sebab dulu Aki pernah punya rekan yang hanya ingin mendapatkan uang dari pekerjaan ini, tapi akhirnya dia tewas. Dan alasan Denji menerima pekerjaan ini sebab mengejar Maki-masan kan? Betul. Kemudian Aki meninggalkannya sambil membuang rokok dan meludahinya.
lalu membuat alibi ketika bertemu dengan Maki-masan kalau Denji lari ketika melihat Devil. Karena tak terima, Denji langsung membalasnya. Denji menargetkan kelemahan semua pria, yaitu 2 telurnya. Waduh. Dan terungkap, Aki juga menyukai Maki-masan. Lalu, Denji menendang 2 telurnya sekali lagi sehingga Aki pun terkalahkan. Jangan ditiru ya rek, bahaya soalnya masa depan ini cuy. Sebagai balasan, ketika bertemu dengan Maki-masan, Denji bilang kalau Aki diserang oleh Devil. Bohong lu, bohong. Karena sudah tahu dengan situasi ini, Maki-masan akan menggabungkan Denji dengan tim Hayakawa. Tim Hayakawa adalah tim khusus yang metodenya berbeda dari yang lain, yang mereka sebut dengan tim ekstrim. Akhirnya, Aki pun kepo. Denji itu orangnya seperti apa? Maki-masan menjelaskan, Denji adalah manusia biasa tapi bisa berubah menjadi Devil. Sebab itulah Denji spesial dan dia akan mendapatkan perlakuan khusus dari Maki-masan. Jika dia berusaha mundur atau tidak patuh, Denji akan lenyap sebagai Devil atau kata lain meninggoy. Yang artinya Denji akan bekerja di sini sampai dia mati. Sebab itulah sekarang Aki mulai terbuka dengannya. Mulai hari itu juga mereka tinggal bersama. Lalu Denji bertanya, apakah Maki-masan orangnya jahat? Aki menjelaskan, beruntunglah kau tidak dibunuh olehnya. Karena engkau seorang Devil, Maki-masan adalah orang yang baik, dia telah menyelamatkan nyawaku. Namun saat di lampu merah, tiba-tiba Denji bilang, Maki-masan, mau ikai dakite na. Sehingga cerita di rumah, Aki mulai risih dengan perilaku Denji yang sangat absurd, yang bisa kita bilang, maaf ya, orang kelainan. Kita beralih ke keesokan harinya, mereka mendapatkan laporan kemunculan Finn. Bang, Finn itu apa? Finn adalah Devil yang mengambil alih bangkai manusia. Ya seperti kasus Denji kemarin, namun Denji tidak diambil alih oleh Pochita. Lanjut, ciri khas Finn adalah dia mempunyai kepala yang sangat mencolok. Terbukti, saat mereka mendobrak salah satu ruangan di sana, terdapat Finn yang memakan burung kakak tua. Hinggap di jendela. Aki menyuruh Denji untuk berubah menjadi Devil supaya dia bisa tahu apakah Denji berguna atau tidak. Namun Denji hanya menggunakan kapaknya untuk mengalahkan Finn tersebut. Sontak Aki marah kenapa dia tidak menggunakan kekuatan Devilnya. Dengan santai Denji menjawab, saat aku menggunakan kekuatan Devil, maka mereka pasti akan acak-acakan. Dan Denji juga ingin mengakhiri dia tanpa rasa sakit. Dengan tegas Aki menjelaskan, Finn itu juga sama seperti Devil lainnya. Aki sangat benci dengan Devil karena seluruh keluarganya telah dibunuh oleh Devil di depan matanya. Aki merasa kecewa sebab di bawah para polisi mempertaruhkan nyawanya demi melindungi istri dan anaknya. Atau semua di sini orangnya serius kecuali dirinya. Dari dulu Aki akan mengincar Devil dahulu sebelum membunuhnya. Atau jangan-jangan Denji berniat berteman dengan Devil. Denji pun menjawab, jika ada Devil yang bisa ku jadikan teman, aku mau saja, karena aku dari dulu tidak punya teman. Ketika mendengar itu, Aki pun langsung keluar dari tempat tersebut. Dan ini alasan lain kenapa Denji tidak mau mengeluarkan kekuatan Devilnya, supaya majalah 4 No tidak dikotori dengan darah. Anjirlah. Namun di dalam lubuk hatinya, hidup Denji sudah 100% sempurna sama seperti impiannya. Mulai dari makan enak, bisa mandi, dan berteman dengan cewek cakep. Entah kenapa semua itu rasanya kurang. Tiba-tiba pikiran Denji semakin saru. Dia malah ingin grepe tete. Gila gak tuh?
Karena teringat kata-kata Aki tadi, sekarang Denji memiliki goal baru, yaitu Tei-Tei. Dan gobloknya, Denji itu bilang ke Maki-san, tutup poin pula. Tak berselang lama, Maki-san mau menunjukkan partner barunya. Dan orang tersebut adalah seorang Vin juga. Yos, perkenalkan, dia bernama Power. Awalnya, Denji tidak mau berpartner dengannya. Tapi setelah melihat Tei-Teinya, Denji pun mau berpartner dengannya. Lalu patroli pertama mereka pun dimulai. Karena tanduk di atas kepala Power mencolok, mereka disuruh mencari jalan yang sedikit berjalan kaki. Terlihat Power ini orangnya hiperaktif. Tapi Denji memakluminya asalkan dia cukup seksi. Di saat menyantai, tiba-tiba Power mencium bau darah. Lalu langsung menuju aroma tersebut. Ternyata itu Devil Slam. Dengan palu darah yang dibawa Power, Devil itu pun hancur tak tersisa dan bersambung. Tai, bes. Yo porek kabari kali ini, bang. Yos, gimana rek? Untuk kali ini admin nggak kehabisan suara, alhamdulillah. Oke cuy, segini aja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, sampai detik ini. Dan bye-bye. Apakah admin harus mengadakan giveaway cuy?